Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Dan kali ini kita ada di pembelajaran daring ya untuk kelas 6 semester 1, tepatnya pada tema 1 selamatkan makhluk hidup, subtema 1 tumbuhan sahabatku, dan pembelajaran pertama. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi ini adalah yang pertama, kalian mampu untuk menemukan ide pokok dari paragraf. Dan paragraf yang nanti akan kalian identifikasi adalah paragraf tentang laporan hasil pengamatan ya. Dan yang kedua, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, anak-anak, kalau kita lihat di sini bahwa tumbuhan memang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai manusia ya. Ya, jadi contohnya yang di bawah itu ini adalah pohon. Pohon itu punya segudang manfaat ya bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kalau Pak Guru suruh sebutkan, tapi saat ini kita tidak bertatap muka ya, jadi kalau disebutkan mungkin bisa ada beberapa ya, lebih dari 5 kegunaan pohon ya. Bisa untuk digunakan jadi kayu bakar, bisa untuk membuat rindang daripada rumah, dan sebagainya ya. Itulah makanya betapa pentingnya tumbuhan bagi kehidupan kita sebagai manusia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian daripada teks laporan hasil pengamatan itu sendiri. Ya, teks laporan hasil pengamatan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Ya, baik itu pengamatan tentang perkembangan hewan, tumbuhan, atau lingkungan sekitar kita. Jadi, teks laporan hasil pengamatan itu biasanya dia berisi informasi umum, ya. Kemudian ada kumpulan fakta-fakta dan juga ada simpulan. Oke. Lalu, bagaimana cara kita menemukan ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan? Ya, tentu untuk menemukan ide pokok paragraf, kalian telah mempelajari di kelas 4, kelas 5, dan di kelas 6, ya. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan sama dengan ide pokok yang telah kalian pelajari, sama dengan bagaimana cara kalian menemukan ide pokok di pembelajaran kelas 4 dan kelas 5. Oke, Pak Guru akan mengulang di sini bahwa ciri-ciri daripada ide pokok paragraf itu adalah yang pertama, ia memiliki kalimat pendukung ya, atau kalimat pengembang atau penjelasan. Kemudian ada kalimat yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Dan yang ketiga adalah ada inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ya, itu ide pokok dari suatu paragraf. Nah, bagaimana cara menemukan ide pokok dari suatu paragraf? Pak Guru akan memberikan contoh paragraf yang akan kita analisis secara bersama. Nah, ini ya. Nih, contoh. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya, mereka bertelur di darat. Walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun, hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Oke. Nah, kalau kalian telah membaca sebuah paragraf seperti ini, ya, maka untuk menemukan ide pokoknya, kalian harus mengetahui dulu apa kalimat utamanya. Ya. Nah, lalu kalimat utama itu apa? Kalimat yang ia menjelaskan hampir keseluruhan isi daripada sebuah teks. Nah, biasanya kalimat utama itu ditandai dengan penjelasan, ya, adalah merupakan, ya. Nah, jadi kalau kalian lihat pada teks ini, kalimat utama itu, anak-anak, bisa juga ditemukan di awal dan di akhir, ya. Jadi kalimatnya tadi berisi penjelasan dan biasa juga ditemukan di awal atau di akhir sebuah paragraf.
temukan dulu kalimat utamanya. Kalau awal dan akhir berarti kita bisa mengambil sampel yang ini ya. Ya, sampai kata merayap dan ini tidak ada reptilia sampai kata daerah kutub. Oke, kalau kedua ini kita lihat manakah yang merupakan kalimat utama. Dari teks ini semua, kalimat itu yang menjelaskan, intinya adalah kalimat itu. Ya, tentu kalimat utamanya adalah yang di awal ya, terdapat pada awal. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Nah, dari kalimat utama ini anak-anak, maka kita dapat mengembangkan ide pokok dari paragraf di atas. Nah, kalau kalimat utamanya adalah reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap, maka ide pokok dari paragraf ini adalah pembahasan tentang reptilia. Oke? Ya. Jadi temukan dulu kalimat utamanya, lalu kita cari ide pokoknya. Ide pokok itu tidak boleh jauh dari kalimat utama. Ya. Oh, kalimat utamanya reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Berarti paragraf ini ia keseluruhannya menjelaskan tentang reptilia. Oke ya. Dan yang berikut. Ya. Contoh teks berikut adalah selain nasi dan jagung sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Kita harus temukan dulu kalimat utamanya. Manakah kalimat utamanya? Di awal atau di akhir? Ini yang di akhir ya. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Bagian awal adalah ini ya. Selain nasi dan jagung, bla bla bla, sampai di singkong. Ya, kalimat utamanya yang mana? Ya, kalimat utamanya kita bisa lihat jelas bahwa kalimat utamanya adalah yang pertama. Ya, yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, dari kalimat utama ini anak-anak, kita bisa mengembangkan ide pokoknya. Ya, cari dulu kalimat utamanya, baru tentukan ide pokoknya. Nah, apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah singkong, salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Oke, dari kalimat utama selain nasi dan jagung sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Nah, kita bisa mengambil ide pokok dari sebuah paragraf ini adalah singkong salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia ya, karena di kalimat pertama, dua dan ketiga ini menjelaskan tentang singkong sebagai bahan makanan pokok. Oke, mudah ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, kalau kita berbicara tentang tumbuhan, tidak lepas dari cara perkembangbiakannya. Nah, tumbuhan itu anak-anak berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif, yaitu dengan cara kawin, dan dengan cara vegetatif atau tidak kawin. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada tumbuhan itu? Ya, perkembangbiakan generatif itu anak-anak diawali dengan proses penyerbukan, ya. Proses penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, terjadi pembuahan, yaitu bersatunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, ya. Contoh pada bunga ini ya. Nah, pada tumbuhan bunga ini anak-anak, kita bisa lihat bahwa mana sih yang namanya benang sari? Nah, benang sari itu yang biasanya ada seperti ini ya. Kalau pada bunga kembang sepatu itu, atau ya bunga kembang sepatu ya, yang warna merah itu ada warna kuning-kuning gitu ya. Ada kayak kuning-kuning. Nah, kuning-kuningnya itu adalah benang sari. Lalu putik yang mana? Putik adalah yang di tengah. Ini adalah tampak daripada bunga kembang sepatu yang telah dibelah ya. Kalau kita belah tengah-tengahnya, nanti akan tampak seperti ini. Ini putik. Ya, putik adalah sel kelamin betina.
dan benang sari adalah sel kelamin jantan ya. Nah, proses penyerbukan itu terjadi sehingga nanti terjadi serbuk-serbuk kuning ini menempel di kepala putik. Nah, kalau sudah menempel seperti ini, maka akan terjadi proses pembuahan ya. Nah, pembuahan sel telur oleh inti sperma dan kemudian akan menghasilkan yang namanya biji. Nah, dari biji ini akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Oke, itu cara proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, yaitu ia menggunakan proses penyerbukan ya. Ingat bahwa penyerbukan pada tumbuhan itu anak-anak bisa terjadi karena 3 hal ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri ya. Penyerbukan sendiri ini terjadi karena apa? Nah, penyerbukan sendiri itu terjadi karena satu bunga ya, ada di satu pohon ya. Benang sarinya nempel ke kepala putik di satu tangkai bunga tersebut. Itu namanya penyerbukan sendiri. Karena proses penyerbukannya hanya terjadi di satu bunga itu sendiri. Ya, sampai di sini paham ya? Penyerbukan sendiri itu, penyerbukan yang terjadi pada satu bunga itu sendiri. Kemudian kalau penyerbukan tetangga adalah penyerbukan yang mana serbuk sari dan kepala putik berada di bunga yang berbeda, tapi masih satu tumbuhan. Ya, artinya bahwa proses penyerbukannya terjadi pada satu pohon bunga, masih jadi satu pohon bunga, tapi dia punya benang sari dari tangkai bunga yang sebelah, dia pindah ke kepala putik bunga yang ada di sebelahnya, artinya tetangganya. Ya, itu yang namanya penyerbukan tetangga. Dan yang berikut adalah penyerbukan silang. Nah, apa itu penyerbukan silang? Nah, penyerbukan silang itu adalah penyerbukan yang mana serbuk sari dan kepala putik berada pada tumbuhan yang berbeda, tapi masih satu jenis. Ya, contoh, ini ada bunga yang jenisnya sama ya. Sama jenisnya. Ya, sama jenisnya. Oke, tapi terjadi proses penyerbukan. Ya, yang mana satu bunga ya, satu bunga ini ya, contohnya benang sarinya akan terbang ke kepala putik bunga yang lain yang ada di sebelahnya, yang bukan merupakan satu pohon ya. Itu adalah jenis penyerbukan silang. Nah, penyerbukan ini ya bisa terjadi karena bantuan daripada serangga atau tangan manusia ya. Bisa juga karena adanya tiupan daripada angin ya, yang mengakibatkan benang sarinya bisa terbang ke kepala putik. Apakah kalau tidak ada angin, Pak Guru bagaimana? Ya mungkin nanti lebah, karena lebah itu akan mencari nektar atau cairan manis pada bunga ya. Nah, lebah itu kan nanti dia akan terbang ke bunga yang satu ke bunga yang lain, maka serbuk sarinya itu akan nempel di badannya. Kalau nempel, dia terbang ke bunga yang satu, dia pasti bersenggol dengan kepala putik bunga, maka akan terjadi proses perkawinan generatif di situ. Ya, mengapa tumbuhan melakukan proses perkembangbiakan? Ya, perkembangbiakan itu tidak hanya pada tumbuhan ya, seluruh makhluk hidup mengalami proses perkembangbiakan. Nah, tujuannya adalah apa? Tujuan proses perkembangbiakan adalah untuk melestarikan jenisnya. Agar apa? Jenis daripada tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan. Oke, paham ya, Nan ya? Ya, sebagai penugasan untuk kalian, ya Pak Guru memberikan tugas kalian untuk mengerjakan soal pada buku pena halaman soal pada buku pena 6A halaman 4 nomor 1 sampai 3 dan halaman 5 nomor 1 juga sampai dengan nomor 3. Nanti soalnya kalian tulis di buku ya, tidak dikirim jawabannya ke WA Pak Guru, tidak ya. Kalian tulis di buku. Nanti hari Sabtu kemudian kalian datang kumpulkan buku itu ke sekolah ya, paham ya? Jadi tidak ada yang mengirimkan WA ke Pak Guru, tapi kalian kerjakan jawaban kalian, tulis di kertas atau di buku ya, jangan di kertas. Tulis di buku tulis kalian. Nanti
diantar pada hari Sabtu ya, sekali seminggu lah diantarnya. Pada hari Sabtu diantar. Setelah itu baru Pak Guru mengambil penilaian. Oke, bisa ya? Ya, sampai di sini pembelajaran kita dan selamat pagi.